Izin Bapak dan teman-teman, apa sudah terlihat? Sudah, sudah. Ya, ya, izin memulai Bapak dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Aditya dan rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Maria Dewi, kemudian ada Mas Muhammad Yusril, ada Kak Yolanda Putri, ada Kak Rosa Maria, ada Kak Reski Nofrizal, ada Kak Hilmi Setio, dan Kak Sylvia Floren. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait dengan understanding social media. Selanjutnya, sebagai pendahuluan, bahwasanya perkembangan teknologi digital mendorong munculnya media sosial sebagai bagian penting dalam digital marketing. Media sosial tidak hanya menjadi sarana, sarana komunikasi, tetapi juga mempengaruhi perilaku sosial serta cara bisnis berinteraksi dengan konsumen. Selanjutnya, ya. Ya, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas di antaranya yaitu yang pertama, konsep dasar media sosial, yang kedua, media sosial dan dampaknya terhadap perubahan perilaku sosial, yang ketiga, channel-channel yang ada dalam media sosial, dan yang keempat yaitu strategi-strategi dalam media sosial. Selanjutnya, yang pertama yaitu konsep dasar media sosial. Media sosial dapat didefinisikan sebagai platform digital yang memungkinkan terjadinya interaksi, kolaborasi, serta pertukaran konten antar pengguna. Artinya, pengguna tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pencipta dan penyebar konten. Salah satu ciri utama media sosial adalah berbasis User Generated Content atau UGC. Konten yang kita lihat di media sosial seperti unggahan, komentar, ulasan, dan video sebagian besar dihasilkan langsung oleh pengguna, bukan hanya oleh perusahaan atau instansi tertentu. Selain itu, media sosial juga bersifat real-time dan dua arah. Pengguna dapat langsung merespon informasi, memberikan komentar, atau membagikan ulang konten dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini membuat komunikasi di media sosial menjadi lebih dinamis dan partisipatif dibandingkan dengan media tradisional. Menurut Kevi and Kerwick, terdapat beberapa karakteristik utama media sosial. Yang pertama adalah interactivity, yaitu adanya komunikasi dua arah antar pengguna. Yang kedua yaitu connectivity, yang memungkinkan individu maupun organisasi saling terhubung tanpa batasan geografis. Yang ketiga, community, yaitu terbentuknya komunitas digital berdasarkan minat atau tujuan yang sama. Dan yang terakhir yaitu transparansi, di mana informasi dan interaksi dapat dengan mudah dilihat dan diakses oleh publik. Karakteristik inilah yang menjadikan media sosial sangat penting dalam digital marketing karena mampu membangun hubungan yang lebih dekat antara brand dengan konsumennya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusril. Kepada Mas Yusril dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Maria. Jadi yang selanjutnya adalah dampak media sosial terhadap perubahan perilaku sosial. Jadi adanya media sosial ini juga merubah perilaku sosial dari manusia. Nah, yang paling pertama kita lihat dulu perubahan besar dalam model komunikasi. Jadi dulu brand atau perusahaan itu ketika akan mengiklankan produknya, mereka itu melakukan pemasaran dari satu titik dari mereka ke banyak atau one to many. Jadi satu merek atau perusahaan itu akan mengirimkan pesan yang sama ke banyak konsumen. Nah, sedangkan saat ini dengan adanya media sosial itu bergeser ke arah many ke many, yang artinya perusahaan itu tidak perlu eh, tidak hanya menyebarkan pesan untuk mengiklankan produknya, tapi orang lain juga yang menggunakan produknya juga bisa mengiklankan produk tersebut. Kemudian yang kedua itu dampak pada keputusan pemilihan. Nah, ini ada dua, yaitu yang pertama social commerce. Jadi adanya media sosial itu juga akan meningkatkan adanya belanja dari eh, konsumen.
Jadi media sosial sekarang bisa digunakan juga untuk melakukan jual beli, seperti contohnya TikTok yang sekarang ada keranjang kuning, ini kan berkolaborasi dengan Tokopedia. Jadi mereka menggandeng media sosial yang kemudian digunakan untuk memasarkan produk-produknya dan disediakan juga langsung fitur untuk beli di media sosial tersebut. Nah, ini yang juga berakibat pada peningkatan penjualan dari perusahaan. Selanjutnya juga electronic word of mouth ini artinya konsumen itu bisa memberikan ulasan atau review dari produk yang digunakan dari perusahaan tersebut. Nah, ini dapat mempengaruhi keputusan dari pembelian konsumen. Mungkin kita juga pernah ngalamin ketika beli barang itu mungkin sudah mau beli, tapi melihat ada review yang jelek yang mungkin menurut kita itu penting, akhirnya nggak jadi beli. Nah, ini tuh salah satu dari dampak media sosial pada keputusan pembelian kita. Kemudian yang ketiga, perilaku konsumen yang terkoneksi, yaitu adanya advokasi pelanggan dan validasi sosial. Nah, advokasi pelanggan ini seperti yang saya jelaskan tadi, jadi pelanggan itu tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga bisa menjadi agen iklan dari sebuah brand. Jadi bahkan mungkin ada beberapa yang secara sukarela tanpa dibayar itu bisa mengiklankan produk tertentu. Biasanya kalau di media sosial itu dibilang honest review atau ini review jujur nggak dibayar dan lain-lain. Nah, itu tuh bisa eh, memberikan koneksi antar konsumen. Kemudian yang selanjutnya juga ada validasi sosial. Nah, ini kadang konsumen juga bisa memanfaatkan atau menggunakan brand tertentu itu untuk memberikan validasi sosial ke mereka. Dan ini juga akan berpengaruh dan bermanfaat bagi perusahaan. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai dampak perubahan perilaku sosial. Saya membaginya menjadi dua, yaitu dampak positif media sosial dan dampak negatif media sosial dalam digital marketing. Yang pertama, dari dampak positifnya adalah meningkatkan konektivitas sosial. Dalam digital marketing, medsos kita bisa menjangkau daerah lebih jauh, antar benua, bahkan ke ujung pulau dunia manapun. Inilah yang menciptakan brand community di mana interaksi dua arah yang saling memperkuat keterikatan emosional antara pelanggan dengan produsen atau yang disebut dengan brand engagement. Hubungan yang sebelumnya terbatas oleh jarak, sekarang dapat diputuskan oleh dampak sosial media melalui komentar, pesan langsung, dan juga konten interaktif. Yang kedua, itu mempercepat akses informasi dan pengetahuan, di mana medsos berfungsi sebagai wadah untuk memberikan informasi terkait produk yang dipromosikan secara cepat dan efisien, sehingga konsumen mendapatkan informasi yang terkini dan yang terbaru. Kecepatan ini membuat konsumen mendapatkan informatif dan lebih kritis, sehingga mendorong untuk dapat membeli atau memakai dari jasa tersebut. Yang ketiga, mendorong partisipasi sosial dan kolektif dalam dunia digital marketing. Partisipasi sosial ini amat penting karena dapat menambah engagement dari suatu brand. Kebanyakan media itu menunjukkan bahwa konsumen yang terlibat aktif dalam kampanye merek seperti donasi digital, kampanye keberlanjutan, atau gerakan sosial yang selaras dengan nilai-nilai brand tertentu. Ini akan meningkatkan dari legitimasi sosial dari perusahaan-perusahaan tersebut. Yang keempat adalah sarana ekspresi dan kreativitas. Medsos ini memberikan kita ruang untuk berkreasi melalui merek-merek dan seperti kolaborasi dengan brand-brand, melalui konten kreatif, challenge, atau personalisasi melalui konten creator atau influencer. Dan yang kelima itu ada penguatan solidaritas dan kesadaran sosial. Digital marketing tidak hanya berorientasi kepada penjualan, tetapi juga nilai-nilai sosial. Banyak kita lihat brand mulai menunjukkan sisi sosialnya, seperti ketika ada bencana, dia memberikan donasi. Itu kita sebagai pelanggan tentu menjadi lebih
empati. Jadi kita bisa memilih brand tersebut, oh ini nilai sosialnya lebih tinggi, kita pindah ke brand ini aja. Kadang seperti itu meningkatkan kesadaran sosial dari para konsumen. Tolong next. Tapi menurut saya dampaknya bukan hanya yang positif, tapi juga ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama ada penurunan kualitas interaksi sosial. Terkadang kita di medsos ini hanya melihat dari kuantitatifnya, seperti likes, view, atau kliksnya, sehingga hubungan antara merek dan pelanggan ini tidak dalam, hanya dangkal. Jadi bersifat transaksional, tidak relationship. Terus yang kedua, meningkatkan perilaku individualistis, di mana kita menciptakan pencitraan diri dan status sosial yang mendorong perilaku individual lebih tinggi pada konsumen. Seperti kita lihat di medsos, brandingnya itu terlalu tinggi dan citra ideal yang kadang tidak sesuai dengan realitas. Seperti itu. Yang ketiga, ada tekanan sosial dan perbandingan diri. Berlanjut dari nomor 2, kebanyakan konten pemasaran ini menampilkan gaya hidup yang terlalu tinggi, yang sekarang kita sebut sebagai standar TikTok. Hal ini memicu perbandingan sosial yang tidak realistis dan menurunkan kesejahteraan psikologis dari para konsumen. Hal ini juga membuat ada perspektif negatif dari merek, terutama jika terlalu manipulatif. Dan yang keempat itu ada penyebaran disinformasi dan polarisasi sosial. Terkadang informasi promosi itu terlihat berlebihan di medsos ketika kita mencobanya, tidak seperti yang sebenarnya. Inilah yang kadang endorsement influencer juga tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga menurunkan citra dari merek-merek tersebut. Nah, dampak negatif yang terakhir yaitu perubahan norma sosial yang kurang konstruktif, di mana sekarang ternormalisasi praktik pemasaran yang agresif, clickbait, atau juga ujaran provokatif, hanya demi sesuatu yang viral. Seperti nanti ada black campaign, juga itu dapat menggeser norma etika dalam digital marketing. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang channel-channel dalam sosial media. Seperti kita ketahui bahwa dalam sosial media sekarang banyak sekali channel-channelnya dan di sini saya memberikan beberapa. Yang pertama adalah WhatsApp. Nah, fitur terbaru dari WhatsApp ini adalah adanya channel, bisa kita lihat di WhatsApp kita masing-masing, yang mana memungkinkan tokoh publik, organisasi atau instansi ini untuk mengirimkan informasi ke pengikut. Sifatnya ini satu arah dan privasi, yang mana artinya nomor telepon pengikut ini tidak terlihat oleh admin atau pengikut lainnya. Next. Kemudian yang kedua, Telegram, salah satu pelopor fitur kanal yang dalam skala besar. Jadi awalnya itu Telegram ini yang seperti channel, kemudian sosial media lain itu mengikut dengan Telegram. Makanya dia disebut pelopor fitur kanal dalam skala besar. Sifatnya ini bisa menampung pengikut dalam jumlah yang tak terbatas. Kegunaannya ini sering digunakan untuk penyebaran berita, berbagi file, atau pengumuman komunitas-komunitas. Kemudian yang ketiga, Instagram atau broadcast channel. Di sini biasa disebut juga dengan saluran siaran yang memudahkan influencer-influencer itu berbagi aktivitas mereka, pesan, teks, foto, video yang menarik para followersnya untuk mengikuti kehidupan mereka atau menarik jumlah influence mereka. Kemudian interaksinya ini, pengikut ini hanya bisa bereaksi dengan emoji atau memilih dalam polling. Next. Kemudian ada YouTube atau YouTube channel. Dalam konteks YouTube ini, channel ini merujuk pada profil atau akun utama seseorang, tempat mereka mengunggah konten video. Fitur-fiturnya ada juga community tab yang fungsinya ini mirip seperti kanal informasi di media sosial lainnya. Kemudian ada Discord, lebih digunakan untuk anak-anak kuliah atau para pekerja yang berbagi informasi hanya di seputaran mereka saja. Nah, Discord ini tuh lebih terkenal dalam merujuk kepada terorganisir atau di dalam sebuah server. Sifatnya ini text channel untuk berbagi teks, kemudian voice channel untuk berbagi suara dan video, kemudian announcement channel untuk memberikan pengumuman.
Kemudian ada Slack, ini biasa di lingkup kerja atau profesional. Dia ini membagi percakapan berdasarkan topik atau hashtag-hashtag tertentu, misal hashtag proyek, hashtag marketing, hashtag umum, dan sebagainya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Selanjutnya yaitu klasifikasi channel media sosial. Jika dilihat dari fungsinya, channel media sosial sebenarnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Yang kategori pertama adalah broadcast channel seperti WhatsApp channel, Instagram broadcast, dan Telegram channel. Channel ini bersifat satu arah dan digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan terkontrol, misalnya pengumuman, promo, atau update resmi. Kategori kedua adalah content channel, contohnya YouTube. Pada channel ini, fokus utama bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun engagement jangka panjang melalui konten, terutama video. Yang ketiga adalah community channel seperti Discord dan Slack. Channel ini memungkinkan interaksi dua arah dan biasanya digunakan untuk membangun komunitas, untuk berdiskusi ataupun kolaborasi yang lebih intens. Next. Peran channel media sosial dalam digital marketing. Dalam konteks digital marketing, channel media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tapi juga sebagai alat strategis pemasaran. Channel media sosial berperan sebagai sarana penyebaran informasi dan promosi yang cepat, sekaligus membantu brand membangun engagement dan loyalitas audiens. Selain itu, media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara brand dan konsumen, baik dalam bentuk respons, interaksi, maupun umpan balik. Kemudian yang terakhir, mendukung brand awareness dan customer relationship, karena brand dapat hadir secara konsisten di kehidupan digital konsumen. Next. Contoh implementasi channel media sosial dalam digital marketing. Dalam praktiknya, setiap channel media sosial digunakan dengan cara yang berbeda. Contohnya untuk WhatsApp channel dan Instagram broadcast channel, itu biasanya dimanfaatkan oleh brand untuk menyampaikan informasi resmi seperti promo pengumuman atau update produk secara cepat dan satu arah. Next. Kemudian untuk Telegram channel sering digunakan untuk distribusi informasi dalam skala besar seperti berita, edukasi, atau pengumuman komunitas karena mampu menampung pengikut dalam jumlah yang sangat banyak serta dapat memberikan informasi atau file dengan data yang besar. Next. YouTube channel yaitu digunakan untuk membangun storytelling, edukasi produk, dan citra brand melalui konten video dengan interaksi yang terjadi melalui like, komentar, dan fitur community tab. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Next. Kemudian terakhir, Discord dan Slack itu digunakan untuk membangun komunitas dan komunikasi dua arah. Baik untuk komunitas publik maupun lingkungan profesional, seperti Slack yang biasanya digunakan di lingkungan profesional. Next. Kemudian, terdapat kelebihan dan keterbatasan channel media sosial. Channel media sosial memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya penyebaran informasi yang cepat, jangkauan audiens yang luas, serta biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan media tradisional seperti penyebaran flyer atau baliho dan sebagainya. Selain itu, channel media sosial juga mendukung brand awareness, engagement, serta menyediakan data dan insight audiens yang dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran. Namun, channel media sosial juga memiliki keterbatasan. Pada channel broadcast, interaksi audiens cenderung terbatas dan komunikasi hanya bersifat satu arah. Sehingga konsumen maupun audiens itu tidak dapat mengirimkan umpan balik secara langsung. Efektivitas media sosial juga dipengaruhi oleh algoritma dan tingkat perhatian audiens, serta berisiko menimbulkan information overload dan penyebaran hoax. Oleh karena itu, penggunaan channel media sosial harus dilakukan secara strategis dan disesuaikan dengan tujuan komunikasi serta karakteristik audiens. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ilmi. Dipersilakan. Boleh next. Boleh jalan polinya Bu ini. Lama. Untuk selanjutnya ada strategi produksi sosial media.
mungkin ada kesalahan pengertian sedikit. Yang sebelah kanan harusnya untuk short term. Untuk short termnya sendiri, yang pertama yaitu untuk melakukan peluncuran produk. Media sosial juga berfungsi sebagai media untuk meluncurkan sebuah produk dari sebuah brand. Misalnya, saya memiliki produk baru dan bagaimana cara untuk memasarkannya kita bisa menggunakan untuk sosial media. Lalu yang kedua adalah meningkatkan jumlah keanggotaan dari brand tersebut. Misalnya untuk loyalitasnya segala macam dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada meningkatkan jumlah relawan. Yang keempat ada meningkatkan jumlah donasi. Yang kelima ada meningkatkan jumlah membership. Dan yang terakhir ada untuk promosi acara kegiatan dari brand tersebut. Lalu untuk long term tujuan strategi media sosial yaitu yang pertama tujuan bisnis yang panjang dari suatu brand. Lalu yang kedua fokus pada manajemen hubungan pelanggan jangka panjang. Yang ketiga, bangun reputasi merek positif dari waktu ke waktu. Yang keempat, memposisikan bisnis sebagai pemimpin industri dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah fokus pada kegiatan media sosial sehari-hari menjadi organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini kita akan membahas strategi utama dalam mengelola media sosial secara efektif. Yang pertama adalah kita tentukan dahulu target audiensnya. Dalam digital marketing, kita nggak bisa menyasar semua orang. Oleh karena itu, penting untuk memahami siapa audiens kita, mulai dari usia, minat, perilaku digital, hingga kebutuhan mereka itu apa. Dengan target audiens yang jelas, pesan yang disampaikan akan lebih relevan dan tepat sasaran. Yang kedua adalah memilih platform yang tepat. Pada slide sebelumnya, setiap media sosial memiliki karakteristik dan jenis pengguna yang berbeda. Instagram, TikTok, atau itu lebih efektif untuk konten visual dan generasi muda. Sementara kalau Facebook dan LinkedIn lebih cocok untuk segmen tertentu atau kebutuhan profesional. Pemilihan platform yang tepat akan membuat strategi pemasarannya itu menjadi lebih efisien. Selanjutnya adalah membuat konten yang menarik. Konten merupakan inti dari media sosial. Konten yang menarik nggak hanya informatif, tapi juga kreatif, konsisten dengan identitas brandnya, serta mampu memancing interaksi audiens. Konten yang baik akan meningkatkan engagement dan memperkuat brand awareness. Kemudian yaitu membangun komunikasi yang aktif. Media sosial sifatnya itu dua arah, sehingga brand perlu aktif untuk merespon komentar, pesan, dan feedback dari audiensnya. Interaksi yang baik akan membangun kepercayaan, loyalitas, dan hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Yang terakhir yang menjadi strategi adalah berkolaborasi secara strategis. Kolaborasi dengan influencer, content creator, atau brand lain yang relevan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kredibilitas sebuah brand. Kolaborasi yang tepat akan membantu brand untuk menjangkau audiens baru secara lebih efektif. Dengan menerapkan 5 strategi ini secara konsisten, media sosial dapat menjadi alat digital marketing yang kuat dan berdampak signifikan bagi pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman atas presentasinya. Selanjutnya yaitu argumen atau opini. Dari pembahasan yang telah kelompok 6 sampaikan, terdapat beberapa opini dari kelompok kami, yaitu yang pertama, media sosial tidak hanya berperan sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai alat strategi bisnis. Yang kedua, pengelolaan media sosial dapat mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, strategi dalam bermedia sosial yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pemasaran. Dan yang keempat, pemahaman terhadap media sosial penting dilakukan bagi pengusaha dalam melakukan analisis bisnisnya. Selanjutnya, ya.
Ya, sebagai kesimpulan, dapat disampaikan bahwa media sosial merupakan elemen penting dalam digital marketing yang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku sosial. Media sosial terdiri dari berbagai channel dengan fungsi yang berbeda-beda, sehingga memerlukan strategi yang terencana dan terukur dalam pemanfaatannya. Pemahaman terhadap media sosial juga penting untuk melihat keterkaitannya dengan kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, ya, inilah beberapa sumber referensi dari kelompok kami. Selanjutnya, ya, demikian pemaparan dari kelompok 6, Bapak dan rekan-rekan semua. Untuk sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Izin kami kembalikan kepada Pak Aditya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6. Mari kita apresiasi lagi untuk kelompok 6. Mana nih? Saya tunggu emotnya nih. Oke, ya, terima kasih ya untuk kelompok 6 atas pemaparannya. Sekarang waktunya untuk kelompok 5 untuk bertanya kepada kelompok 6. Silakan. Ya, silakan kelompok 5. Ada yang mau bertanya nih? Ya, eh, Ya, silakan Mas. baik. Terima kasih, Pak. Untuk ini kan terkait interaksi di media, eh, dampak di terkait sosial media. Nah, mungkin belum lama ini udah pada tahu kalau di Sumatera lagi ada bencana. Nah, itu kan itu langsung influencer itu kan langsung kayak buat konten terkait kondisi yang sedang terjadi di sana agar lebih banyak orang yang tahu. Nah, hasil dari influencer itu kan ada eh, secara ini organik, ini warganet yang kayak pengen open donasi dan juga ikut ikut membantu menyuarakan itu. Dan juga di sisi lain mungkin ada sebagian pihak yang sampai menyewa buzzer gitu buat kayak ngasih tahu nih bahwa di Sumatera itu baik-baik aja, bahwa di sana bantuan langsung turun. Nah, menurut teman-teman kelompok 5 ini kan ada eh, perbedaan respon dari warganet yang secara organik dan juga secara apa maksudnya buatan. Nah, dari dan juga tadi sempat dijelaskan bahwa ada pergeseran interaksi dari one to many ke many to many. Nah, ada nggak sih perbedaan perbedaan ini karakteristik dari many to many oleh warganet yang secara organik dan juga oleh buzzer yang secara buatan ini? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Febri. Ditampung dulu pertanyaannya. Untuk kelompok 5 lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi dari kelompok 5? Izin Pak, Ya, silakan Mas. eh, saya ingin bertanya terkait dampak negatif dari sosial media tadi. Kan belum lama ini juga ada pemboikotan sebuah brand ya karena ada tragedi besar di dunia ini. Nah, menurut kelompok 5, bagaimana sih menyikapi dampak negatif dari media sosial tersebut seperti adanya disinformasi dan tekan sosial tanpa merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan? Mungkin seperti itu aja. Oke, terima kasih Terima Mas. kasih. Ada lagi kelompok 5 untuk yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa kelompok 6 silakan dijawab pertanyaan pertama dan juga yang kedua.
Izin Bapak, izin coba jawab Iya, yang silakan Mas. pertanyaan pertama. Ya, Izin Mas Febri. Mas Febri ya, iya Mas Febri. Eh, Mungkin tadi kaitannya dengan pergeseran dari medsos dari one to many ke many to many. Jadi kan mungkin yang sebelumnya karena eh, kalau misalnya ada informasi atau pemasaran dari sebuah brand, eh, sebelumnya kan berpusat dari perusahaan ke banyak orang. Sekarang kan mulai beralih dari many ke many. Jadi masing-masing konsumen atau masing-masing orang bisa memasarkan produk yang mungkin dia tidak terafiliasi dengannya. Nah, eh, karakteristiknya mungkin eh, sependek pengetahuan saya ya, itu mungkin kita bisa melihat dari orangnya, orang yang nge-review atau orang yang mengiklankan produk tertentu, produk tersebut. Apakah mungkin dia ada hubungan dengan brand tersebut? Mungkin kalau dari gampangnya kita lihat kayak apakah dia memang yang diiklankan hanya terkait barang-barang itu, terus juga mungkin dari produk-produk yang diiklankan, kita cek juga mungkin dari kolom komennya, apakah memang orang-orang lainnya yang melihat konten itu setuju dengan kontennya, terus juga mungkin kita ngelihat apakah memang testimoni atau reviewnya itu apakah dilebih-lebihkan mungkin di beberapa aspek yang mungkin eh, nggak seperlunya dilebih-lebihkan seperti itu, kayak misalnya mungkin produk skincare yang mungkin bisa sampai membuat eh, gimana-gimana gitu, yang mungkin sampai ngalahin operasi plastik dan lain-lain, itu mungkin kan terlalu berlebihan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu sih kalau menurut saya, Mas. Jadi mungkin karena itu beralih dari brand ke orang pribadi, jadi kita ngelihat track record dari orangnya. Kita ngelihat apakah dia ada keterkaitan dengan orang tertentu, terus juga kita ngelihat dari kolom-kolom komennya, apakah memang orang-orang setuju dengan testimoni dari orang tersebut. Mungkin itu sih. Nah, teman-teman kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, terima kasih Mas. Untuk kelompok 6 tadi yang bertanya Mas Febri, apakah sudah cukup atau ada tanggapan lagi? Sudah cukup, Pak. Aman. Oke, terima Terima kasih. kasih, Mas Yusril. Ya, selanjutnya untuk kelompok 5 bisa menjawab pertanyaan yang kedua ya. Izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Mungkin kalau dari brand yang diboykot, menurut pendapat saya, mungkin yang bisa dilakukan atau cara menyikapinya dari brand ini ya Pak ya, tadi pertanyaannya Pak ya. Ya, Itu yang pertama mungkin kita pasti kalau kita salah kita harus mengakui kesalahan tersebut ya Pak. Jadi kita harus mendapatkan melakukan pengakuan secara terbuka mengenai isu yang ada. Jadi kita harus mengembalikan kepercayaan pelanggan apakah informasi yang diberikan itu sesuai dengan fakta. Jadi kita memberikan klarifikasi apakah informasi itu menjadi akurat atau tidak, tidak jadi pelanggan tidak mendapatkan misinformasi lagi. Terus menurut saya juga kita tidak hanya membela diri, tapi juga menunjukkan empati. Kalau kita salah, berarti kita harus memperbaikinya ke depannya, memperbaiki kualitas, atau saya jujur saya nggak tahu brand yang diboykot ini apa. Jadi saya tidak bisa menebaknya. Saya hanya berdasarkan pengalaman saja. Yang selanjutnya mungkin kita tidak perlu menggunakan buzzer. Kadang kan kalau di boykot itu kita banyak tuh Pak di brand-brand itu buzzer-buzzer yang membela. Itu terkadang kan membuat negatif pemikiran dari pelanggan masalahnya. Jadinya kita tetap harus memberikan informasi aja, nggak usah menyewa-nyewa buzzer yang mendapatkan negatif dari publiknya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan? Izin menambahkan, Pak. oke, silakan Mbak. Iya, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mbak Yolanda tadi, di mana kita itu harus menyikapi ya Pak ya, menyikapi apabila brand kita itu diboykot dengan meningkatkan layanan kualitas kita kepada pelanggan kita. Maaf Pak, ke distract sebentar Pak. Kemudian setelah dari itu
kita juga harus mengambil langkah nyata yang mana kita itu merespon dengan menghadapkan diri kita bahwa sebenarnya meskipun kita salah, tapi kita tuh harus tetap meningkatkan layanan dari diri kita sendiri. Kemudian satu yang mau saya tambahkan Pak, ketika kita yang memboikot atau misalnya ada brand yang diboikot, sebut saja kemarin itu Starbucks ya Pak, yang lagi rame-ramenya. Nah, kita tuh harus memperhatikan juga dari perekonomian Pak. Bagaimana jika diboikot, berarti kan Starbucks ini otomatis memutus kerja atau mem-PHK karyawan-karyawannya karena mereka sudah untungnya sudah sangat rendah nih Pak, udah rugi lah istilahnya. Nah, kita kan sebagai customer atau sebagai manusia yang banyak salah juga kan Pak harus melihat nggak seharusnya sih kita tuh terlalu memboikot suatu brand karena kesalahan dia. Harus melihat juga dari sistem perekonomian dengan karyawan-karyawan yang dipecat seperti itu Pak. Jadi di antara brand tersebut harus mengakui kesalahannya, brand tersebut harus meningkatkan kualitas pelayanan mereka yang baru atau menciptakan strategi baru untuk mempertahankan diri mereka. Kita juga dari pihak customer harus lebih memperhatikan sisi perekonomiannya Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Gimana tadi Mas untuk pertanyaannya? Apakah ada tanggapan lagi? Sorry untuk jawabannya. Sudah cukup jelas Pak, apalagi ditambahi dari jawaban Mbak Rosa tadi, sangat jelas. Terima kasih. Oke, ya tadi saya setuju ya kalau misalkan untuk masalah boykot ini, untuk lebih bijak lagi pelanggan itu harus melihat sesuatu itu lebih menyeluruh ke elemen-elemen terdalamnya juga ya. Jadi meskipun si brand kayak Starbucks, KFC, McD, tapi kan itu pelanggannya juga kan apa ya, mereka cuma bekerja gitu ya maksudnya. Kita juga harus tahu kalau mereka di balik itu semua tuh ada orang-orang yang masih butuh pekerjaan gitu. Jadi tadi setuju saya tadi dari opininya Mbak Rosa. Tadi ada lagi ya sedikit pertanyaan nih dari Mbak Aditya, silakan boleh kalau mau bertanya. Ya, baik, terima kasih Pak. Izin kelompok 6 tadi di slide dampak terhadap perubahan perilaku sosial itu di poin 2 ada IWOM ya, Electronic Word of Mouth. Itu boleh dijelaskan sedikit gambarannya seperti apa? Bagaimana cara atau proses atau tahapan IWOM itu dalam mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen di setiap tahap customer journey. Jadi, gimana konsumen itu memutuskan untuk membeli atau untuk berlangganan suatu brand hanya dengan IWOM itu. Baik, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ya, kelompok 6 bisa mungkin dikasih sedikit definisi lagi terkait IWOM Ya, di Pak. slide 5 ya. Ya, pokoknya itu. Iya, Ya, saya silakan lima. Mas. Ya. Jadi, bentar, Pak, saya lupa ini. Ya, jadi IWOM, Electronic Word of Mouth itu sempat saya singgung tadi juga sedikit, Pak. Itu mungkin contohnya kayak ulasan. Jadi mungkin yang sebelumnya dari sebelum ada media sosial kan kita melihat ulasan mungkin hanya dari orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, atau tetangga kita yang mungkin menggunakan produk yang mau kita beli barangnya, mau kita beli. Nah, dengan adanya media sosial itu jadinya IWOM itu jadi lebih luas. Jadi kita nggak hanya melihat ulasan dari orang-orang terdekat kita, tapi juga bisa melihat semua orang yang menggunakan produk tersebut. Jadi itu akan menambah eh, informasi kita yang akan menentukan apakah kita jadi membeli barang tersebut atau tidak. Mungkin singkatnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas. Untuk Mbak Aditya, apakah ada tanggapan? Sudah cukup Pak. Baik, Oke, terima kasih. terima kasih. Ada lagi nggak kelompok 5 yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, nggak ada ya? Oke, mungkin saya sedikit tambahkan terkait sosial media ini ya. Jadi kalau misalkan kita kilas balik ke awal tahun 2000-an itu kan sebelum adanya Facebook Marketplace dan lain sebagainya yang terkait dengan komunitas, society, dan juga bisnis digital, itu tuh ada yang namanya forum jual beli yang ada di Kaskus, kalau pernah dengar teman-teman ya.
Di situ sebenarnya menjadi salah satu pelopor bisnis digital dengan menggabungkan komunitas dan juga society gitu, di mana di situ juga interaktivitasnya sangat tinggi gitu ya. Kita bisa berkomunikasi satu sama lain secara digital. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagi brand yang ingin menggunakan sosial media, itu unsur yang paling pentingnya itu adalah yang kemarin sempat kita bahas ya, yang terkait sostak itu. Jadi sebelum memulai bisnis, memang kita perlu tahu target kita siapa, tujuan kita tuh apa dalam membangun brand gitu. Jangan sampai kita membuat brand tapi kita belum begitu memahami target pasar kita gitu. Jadi dampak negatifnya misalnya, kita mengambil salah satu influencer untuk promote produk kita gitu. Nah, di situ juga kita harus mencari tahu dulu nih si influencer ini siapa gitu. Apakah relevan dengan target pasar kita gitu ya. Jadi nggak mungkin kan kayak misalkan target pasar kita adalah anak-anak muda gitu. Tapi influencernya, let's say, atau artis gitu, bisa kita bilang misalkan Cost Plus gitu, yang mana bau bapak, band bau bapak gitu, itu kan nggak nyambung gitu ya. Nah, ditambah lagi untuk saat ini juga ada penerapan cancel culture yang perlu dipahami oleh brand-brand itu, kayak misalkan yang sudah saya singgung beberapa minggu lalu gitu. Yang misalkan Aziza gitu ya di brand Erspo, itu kan dampaknya sangat berdampak buruk kepada brand Erspo itu sendiri karena memang si Aziza ini dianggap sebagai influencer yang problematik gitu. Dan netizen juga, khususnya Indonesia, mereka sangat kolektif dalam hal hujat menghujat. Itu yang kita mungkin tahu gitu ya. Dampaknya lagi itu adalah penggunaan Google Review. Di situ banyak kasus toko-toko yang punya apa namanya Google Review gitu ya, dikasih bintang satu misalnya. Dan itu banyak ya, bisa ratusan atau ribuan kalau misalkan si toko tersebut atau brand tersebut ada sebuah kasus atau blunder gitu. Nah, ini begitu pentingnya dinamika yang terjadi di bisnis digital, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 dan juga kelompok 6 yang sudah sangat luar biasa presentasinya hari ini. Mari kita bersama-sama apresiasi untuk kedua kelompok hari ini.